Ini habis ini maju nih bang. Bang, ketutupan bang. Bang, polisi, ya polisi. Bang, semua polisi. itu. Bang, hitam polisi. Pak, minggir pak. Belum. Mau diin lagi. Ini mentok nih. Miknya boleh dibawa sini pak. Masih dibawa sini. Miknya di sini gitu loh, waduh banyak banget. Silakan Iya, Bang. agak jauh. Aman pak. Ah, itu udah cakep udah. Om Pep, alat naikin Om Pep. Tuh ada cewek soalnya di seberang. Ini siapa tuh? Sidang pertama. Ini udah gue buka bang. Sekarang masuk di dalam. Dari gua. Cuma TSK-nya apa petugasnya bang? Kita melaksanakan lanjut untuk yang kedua. Ini tiba untuk menjemput tersangka Mario. Tersangka Z. Depan semua ada nih. Zoom udah mentok ya. Sudah panas dulu kan udah tipes. Mentok bang. Ya tambahin begituan. Pak, barriernya Pak.
Ini udah berhenti total belum sih hujannya? Kayaknya sih udah ada matahari sih bang, harusnya sih udah nih. Ini Serina aja kabarnya warga di rumah ini juga Adegan selanjutnya ini ada adegan nomor 3, tersangka M menjemput tersangka Sen. TKP penjemputan ini di Alfamart depan rumah tersangka Sen. Tolong yang di samping untuk mundur Pak, biar gambar adalah gambar Mas. Adegan 2A berangkat dengan yang mengudikan adalah tersangka Sen untuk menjemput lagi tersangka M. Mati bang. Hidup udah nih bang. Aman bang. Dedi.
soalnya belum lagi kita yang dicabut ada dulu aja ya. iya dari sambil dan berangin masuk kali ini berangin masuk konser lokasi di Green Jakarta Selatan. Ini mah gua rasa keringat sih jadinya nih. Pada saat sudah bertiga, anak AG mengirim pesan ke anak CDO bahwa akan menuju ke Lebak Bulus. Kemudian anak CDO mengirimkan WhatsApp men-share bahwa yang bersangkutan tidak sedang di Lebak Bulus dan men-share lokasi ke Green Permata Jakarta Selatan. Kemudian bertiga menuju ke Green Permata menggunakan mobil ini. Itu apanya sih? suasana sesuai dengan berita acara bahwa ketika ingin menuju ke lokasi CDO, anak CDO, tersangka MDS menyampaikan kepada SL bahwa gue mau mukulin orang nih. Sekarang nunduk aja. kecil kan dia Ya, ini di DCT 20 kan. Mario nya. paling tua itu dia. Iya. Emang lagi menggebu-gebunya dah. Iya. Bapaknya tajir lagi. Mereka punya power. Iya. Silakan masukkan angin. Angin masuk pasti lepet-lepetin tadi kan. Sen pada saat perjalanan Sen mengatakan lu ikut gua, temenin gua dong, gua mau mukulin orang nanti. Terus dijawab sama Sen adalah siapa? Terus Sen emang kenapa? Bocil 20 tahun KPK rame lagi. Jadi pada saat dialog antara Sen dengan MBS, dia mengatakan lo ikut gua, temenin gua dong, gua mau mukulin orang. Nanti lo videoin aja ya, lo gue tugasin videoin gua. Setelah adegan selanjutnya, ketiga tersangka sampai di lokasi di rumah. Mobil Ya jangan dibawa jauh lagi dong. Maju dong kita nih. kita lanjutkan untuk reka adegan yang nomor 4. Reka adegan yang nomor 4 ini adalah ketika aja, para Bang, biar tersangka sama, Bang. dengan menggunakan Depan, mobilnya Bang. tiba di TKP, ya, tiba di TKP. Bertiga tiba di TKP untuk mencari korban. Ya, silakan. Live di sini, Pak. Halo, Bang. Iden, Tim Iden. Mungkin mana, Bang? Itu kayak dulu belakang sebelah kiri.
Ini bang, udah connect. Ya. Sama gue di sebelahnya. Gue mundur ya. Gue yang mundur ya. Iya, sebelahan. Mundur. Alfa. Pak. Pojok kanan bisa Wan. Pojok kanan bisa. Pojok kanan aja. Iya pakai sendal. Bang balik besar lagi bang, situ bang. Dia keluar bang. Bentar. Lu masuk. Oh gua di sini aja. Oh ya udah. Hah? Sini aja suruh Bang Raji. Oh. Oh ya udah. Ya, tapi lagi 200 setengah ya. Enggak ada Pimon. Clear. Amit. Bang. Kalau dipegang enakan mundur kali pegang badannya aja. Ya udah. Jadi coba enak. Sorry ya, Bang. Lagi. Udah. Ikan kelima selanjutnya tersangka Mario dan Lukas dan AG turun dari mobil, berdiri di belakang mobil, dan Mario mengembalikan HP AKH dan HP AG ke AG. Bisa bang. Turun dari mobil. Ini dia mau turun mobil nih bang. Nih. Tuh mentok bang. Iya bang. Oke. Udah ntar woi slow slow itu lagi dituin aduh. Ayo Pak. Renata. Udah. Oke. Ini adegan ketika titik TKP menyerahkan HP milik Mario yang akan digunakan untuk merekam. Hah? Enggak mau ngecek ini sinyalnya ada gak? Lihat deh. Kantor ini. Ada ya? Untuk adegan selanjutnya, adegan ke-7, AKH berjalan ke arah rumah saksi R yang berada di Jalan Swadarma Raya, Ulu Jambi, Sanggeran, Jakarta Selatan, diikuti oleh tersangka Mario Dendi Satrio Sean Lukas untuk mencari dan menjemput anak korban CDO. Wan, lo lebar apa kelas apa? Gua ngikutin follow TSK aja ya. Sorry ya Mbak, sorry. Tolong mundur Pak. Sorry. Yang di samping minggir. Yang di samping minggir.
Iden. Mau jadi model apa? Jadi model, Ini saat ketiga tersangka menuju rumah saksi untuk menemui korban. Dengan posisi AG berjalan di depan untuk memastikan bahwa AG yang datang sendiri. Aman. Kita bergerak untuk ke adegan TKP depan rumah. Nah, Bang, duduk Bang. Oke Pak, yuk mundur dikit. Pala. Oke, boleh. Untuk adegan selanjutnya, ini ada di rumah saksi. Ke rumah temenan, hingga disusul ke sini dan dibujuk oleh pelaku bahwa datang untuk mengantarkan KTA, kartu pelajar, Bang, sehingga korban mau turun untuk mengambil kartu pelajar yang ada di anak AG. mentok bang. Waduh, tutup semuanya. Rekan-rekan bergeser yang di belakangnya supaya yang tampak dalam gambar adalah hanya para pelaku. Ya. Pakai jasa apa yang pakai jasa? Geser yang belakangnya. Udah mati kita ini udah. Ini adegan yang selanjutnya adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada dengan menunjukkan foto kartu pelajar. Silakan kita. Masa? Kenapa ya? Untuk peran pengganti. Peran pengganti. Iya bang. R, anak R. Bukan nanti.
Udah balik lagi belum? Ini saat para tersangka tiba di rumah saksi S dan saksi R memberitahukan bahwa sudah ada di depan rumah dengan mengirimkan voice note. Bang, sorry bang. Sip. Oke. Ya. Bisa bang, cukup bang. Dalam bang. Bang, dari bang, bocor bang. Oke. Ini bang. Bang, aduh. Basah nih gue nih. Adegan selanjutnya ini di mana tersangka mengintip ke dalam garasi rumah untuk mengetahui keberadaan korban. Apa korban di dalam rumah atau tidak? Jangan ditarik, jangan ditarik. Silakan Idon untuk bantu gambar. Wan, liatin Wan, kenapa sih gua ngopi semua Wan? Oke, Bang. Idon. Ya sama apa? Iya, lu salah. Soalnya panas ini susah. Mau ditantongin aja? Hah? Gua? Keluarin aja. Tapi itu lagi dicas, baterai berapa? Full. Jadi cabut aja. Mati tuh gambar dah. Kagak sama apa. Ini ketika tersangka sedang menunggu di teras rumah saksi R untuk menunggu si korban turun dari atas. Untuk tujuannya adalah mengembalikan kartu pelajar. Ya keluarga panas. Itu ceweknya bener. Bukan. Oh. Oh, cewek juga umur. Oke, tolong agak mundur teman-teman.
Posisi ya. Udah, iden siap-siap ya. Posisi ini ketika korban BV dengan para tersangka keluar rumah untuk menemui dan diintip oleh saksi R dengan mengatakan kalau ribut jangan di sini. Ini yang disampaikan atau adegan yang sekarang itu menerangkan teriakan dari anak saksi R kepada para tersangka, dan juga ada korban DVD itu mengatakan kalau ribut jangan di sini. Bang, saya geser nih bang. Halo bang. Ya, halo. Nah, kalau orang gua halo juga. Bisa. Tapi enggak gua jualan. Bisa tutup. Bu. Ya. Ada. Selanjutnya setelah ketemu lengkap untuk para tersangka dan juga korban atau tersangka ketiganya mengajak korban untuk ketemu di belakang mobil Rubicon. Ya. Silakan jalan. Ya, halo bang. Ya, pala. Saya dengar bang. Tangannya jangan lebar, nah gitu kan. Iya bang. Halo bang. Pak Asep. Gue denger bang. Halo bang. Iya bang. Gue denger. Nih, sekarang Polis lainnya tinggi bang. sekarang gimana? Bang jangan dimainin polis lainnya. Polis lain. Oke. Oke bang. Denger bang. Adegan selanjutnya ini saat para tersangka dan korban menuju ke arah mobil Rubicon parkir. Tujuannya di sana adalah tersangka M mengajak korban untuk berbicara karena merasa ada persoalan antara mereka berdua, sehingga dia mengajak ke di sini dan ngobrol di belakang mobil. Ayo pak, pan fotografer kepalanya. Ya. Oke. Mundur lagi. Nempel gua. Mundur lagi lah badan lu. Oke. Nempel gua. Pak, baju hijau. Rambut ya. Ah, sip. Oke. Ibu. Cinta. Iya bang. Bu. Oke, Bu. Bu, maju.
Batasnya adalah polisi. Oke, bisa kita mulai. Bisa kita mulai, teman-teman. Sudah kondisi siap. Bentar, Pak. Sudah posisi siap. Silahkan persiapkan diri. Bang, nunduk dong bang. Biar yang belakang kebagian bang. Lagi bang, nunduk bang. Jongkoknya bang. Kayak yang lain. Adegan selanjutnya, saat ini para korban sudah ketemu, korban dengan para tersangka sudah ketemu dan mengajak duduk untuk tersangka MD duduk di bawah dengan korban, sedangkan tersangka anak dan tersangka S adalah duduk di bumper mobil belakang Rubicon. Bang Indra. Gambar Bang, sorry dong bang, nunduk bang, ngertiin bang, sama-sama bang ya. Aduh itu pan. Sambil menyalakan rokok. Sampai setelah menyalakan rokok kami tambahin rekan-rekan, di sini MDS menginterogasi korban, menanyakan. Kemudian ada Oke, bang. ucapan yang dikeluarkan oleh MDS kepada korban yang sifatnya intimidasi sesuai dengan keterangan akan disampaikan. Ada percakapan antara MDS dengan korban bahwa MDS mengatakan bahwa partai sama gue aja yuk. Korban menjawab enggak Den. Kemudian MDS bertanya lagi, kenapa? Kata korban, enggak sepadan lah. Kata tersangka, lah ini gue buncit nih. Kemudian korban menjelaskan, gue kan kurus kayak gini dan tidak lama kemudian petugas keamanan datang dan bertanya, ada apa rame-rame? Ayo petugas. Bang, jangan mundur-mundur lagi udah bang. Bang. Cabut dulu. Ya, ke atas. Putar atas. Adegan selanjutnya ini tersangka SL dari posisi belakang mobil Rubicon mundur dengan posisi jalan mundur sambil mengamati situasi di sekitar lingkungan.
Sebentar. Ya, bentar. Sambil melihati posisi CCTV di lingkungan sekitar. Adegan selanjutnya yaitu adegan ketika korban disuruh push up sebanyak 50 kali oleh tersangka MDS, disaksikan oleh tersangka atau kedua tersangka. Oke, Bang. Gini. Pada adegan ini, tersangka MDS meminta korban untuk mengambil sikap push up dan untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Model. Iden sudah? Adegan selanjutnya, korban hanya mampu, sesuai analisa yang kami lakukan dari CCTV, hanya mampu melaksanakan push up sebanyak 20 kali. Kemudian korban tidak kuat dan posisi jongkok, lutut ke. Kenapa kita bolak-balik, Pak? Kenapa bolak-balik? Bergaya apa, Pak? Usir aja, Pak. Keluarin apa? Keluarin. Lucunya mana? Wah. Wah. Kayak lagi. Adegan selanjutnya, karena menurut tersangka MDS korban ini push up-nya tidak benar atau tidak sempurna, diberikan contoh langsung oleh tersangka MDS. Silakan Iden, persiapan. Bang Dago. Tahan. Sebentar. Adegan ini MDS mencontohkan sikap push up, kemudian disaksikan oleh tersangka SL dan anak AG. Dengan posisi anak AG di dalam mobil. Ya, silakan Iden diambil. Oke. Setelah adegan ini, kemudian korban mengambil sikap push up kembali dengan posisi tersangka MDS sudah berdiri. Ya.
Untuk adegan yang berikutnya ini, korban disuruh push up, sedangkan kedua tersangka jalan mengelilingi korban yang sedang mengambil sikap push up. Jadi setelah dicontohkan tersangka MDS, korban mengambil sikap push up dengan posisi tangan mengepal korban. Ya, posisi tangan mengepal atas instruksi dari tersangka MDS. Ambil momen. Silakan Iden diambil dulu momen. Ya. Kemudian masih di momen yang sama, tersangka SL mengucapkan sebuah kalimat. Kalau nggak kuat dikepal, kasihan kamu dibuka aja tangannya. Kalau nggak kuat tangan dikepal, kasihan kamu dibuka aja tangannya. Akhirnya korban membuka tangannya seperti ini. Setelah itu korban melakukan push up. Dari hasil analisa kami 3 kali, karena korban mungkin sudah tidak mampu. Akhirnya dia duduk berjongkok dengan lutut di aspal seperti tadi. Nah, di sini akan ada adegan di mana MDS meminta korban untuk sikap tobat dan dicontohkan oleh SL atas perintah dari atau instruksi dari MDS. Silakan. Gue begini nih bang. Iden persiapan dulu nanti pada saat SL memperagakan sikap tobat atas instruksi dengan sedikit nada bentakan dari MDS. SL memberikan contoh, nanti tolong kalau sudah siap nanti SL baru memperagakan gerakan sesungguhnya. Silakan Iden dikondisikan dulu apa-apa yang untuk pengambilan dokumentasinya. Kemudian Agi sudah keluar. Sebentar dokumentasi ini jangan dipoto dulu, posisi Agi, anak Agi di luar. Di samping sini. Anak Agi di samping sini. Menyaksikan SL memberikan contoh sikap tobat. Kemudian siap, kalau sudah siap SL kita peragakan. Ya, silakan SL peragakan sikap tobat seperti yang kamu lakukan, tangan di belakang. Ya. Ya, cukup, berdiri deh, berdiri. Baik, adegan selanjutnya. Korban mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan oleh SL. Iden persiapan posisinya dulu diatur sebelum nanti diperagakan oleh korban untuk sikap tobat. Sudah siap, posisinya sudah pas, nanti korban baru memperagakan sikap tobat. Tahan kesian itu.
Ya, MDS memerintahkan sikap tobat selama 1 menit. Udah. Adegan selanjutnya di sini ada momen anak AG mengambil korek dan membakar rokok pada saat korban sikap tobat. Jadi korban, mohon maaf, kita ulangi sekali lagi. Ya bang. Ya bang. Adegan ini adegannya. Dan persiapan dulu sebelum nanti dipraktekkan. Jadi pada saat korban sikap tobat itu ada adegan anak AG mengambil korek yang berada di samping kepala bagian depan korban, lalu menyalakan rokok yang ada. Yang rokok ini adalah milik anak AG sendiri. Sebentar. Persiapan dulu, Iden. Kalau sudah siap, korban baru peragakan. Ya, ya, Kak, ya, 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 ya. Tangan di belakang, ya. Oke, cukup. Dilanjutkan dengan momen menyalakan rokok. Anak AG menyalakan rokok. Setelah mengambil korek, anak AG menyalakan rokok dengan posisi korban masih sikap tobat. Silakan Iden persiapan dulu sebelum korban kembali sikap tobat. Jangan buat lo ban. Iya bang. Ya, sebagai peran pengganti anak AG pura-pura menyalakan rokok. Iden diambil dulu posisi yang pas sebelum nanti sikap tobat diperagakan korban. Ya, sebentar saja silakan. Ya, tunggu. Ya, sikap tobat sebentar. Ya, cukup. Pada momen sikap tobat ini korban tidak sanggup lagi, kemudian dia disuruh push up kembali, posisi push up kembali. Nah, adegan selanjutnya ini pada posisi push up kembali. Disinilah ada saksi salah satu security perumahan datang menggunakan motor. Silakan security persiapan. Mundur. Hah? Iya,
Ini kan rumah semua ya. Di sini terlihat pada adegan ini bahwa peran SL ini memantau situasi karena dia yang melihat posisi satpam akan datang dari depan arah reruntuhan. Kemudian dia memberikan instruksi atau memberitahukan kepada MDS bahwa ada yang akan melintas. Akhirnya korban disuruh berdiri. Posisi motornya agak serong ke sini, Pak. Sesuai dari oke. Nah, di sini ada adegan pertama kali satpam tiba di TKP. Security perumahan tiba-tiba. Silakan diabadikan. Karena pada saat satpam datang ada pergerakan posisi dari para pelaku. Ibu-ibu ngapain ya? Rusak kawan. Bu, ngapain Bu? Bu. Di sini adegan ini sebelum nanti diambil oleh identifikasi untuk dokumentasi ada berdasarkan keterangan saksi ada narasi menanyakan sesuatu kepada para tersangka dan korban yang berada di TKP. Bapak boleh disampaikan narasinya apa waktu itu, waktu pertama kali Bapak tiba? Ini untuk jelas kita umpamakan, dimatikan ya rekan-rekan. Realnya ini tolong sampaikan sesuai saat Bapak diminta bicara, Bapak menanyakan apa kepada anak-anak yang ada di depan ini. Mau pada kemana, Dek? Ya. Mau pada kemana, Dek? Kemudian dijawab oleh tersangka MDS, apa ucapan kamu? Saya lagi bertamu ke rumah teman saya, Pak. Yang mobilnya berwarna merah. Mau pada kemana, Dek? Saya lagi bertamu ke rumah teman saya yang mobilnya berwarna merah. Silakan Iden diambil dulu. Pak tersangka MDS sambil menunjuk ke arah rumah yang ada mobil merah. Silakan diambil, dokumentasikan. Ya, cukup, silakan Pak Security setelah merasa situasi diduga aman meninggalkan TKP. Adegan selanjutnya setelah security datang, tersangka MDS meminta kepada korban untuk kembali sikap push up. Posisi anak AG sudah berpindah ke sini. Kemudian tersangka SL sudah berpindah ke sini. Mandi. Megang baterai gak ya? Baterai. Kamera. Tinggal 2. Baterai gua 2. Ya baik, setelah satpam tadi pergi, pada adegan ini korban diminta untuk sikap push up kembali. Kemudian tersangka MDS meminta tersangka SL untuk menyalakan HP bersiap merekam. Kemudian ada adegan di mana MDS membenarkan posisi rekaman agar pas arah kameranya ke arah korban. Silakan diperagakan. Kita peragakan pada saat posisi korban disuruh push up kembali dulu. Ya, ini silakan Iden diambil dulu. Ya, Iden sekarang. Oke, adegan 21A si menyerahkan handphone.
mengarahkan. Korban istirahat dulu, korban istirahat dulu. Ya, ya. Jadi di sini tergambar MDS meminta SL mengarahkan posisi handphone kepada korban yang akan dilakukan penganiayaan. Ya, silakan Iden dokumentasikan dulu. Dah? Pada saat sebelum momen ini posisi anak AG menghadap ke kanan. Kamu sini dikit Dinda. Posisi kamera sudah on, posisi korban dalam posisi ngeplank nanti. Nah, pada saat posisi ini tergambar sesuai dengan analisa CCTV yang kita lakukan. Anak AG menghadap ke arah depan mobil, kemudian sebelum dianiaya korban dicolek dulu oleh MDS untuk menyaksikan perbuatannya. Colek sehingga anak AG melihat ke arah korban. Kata cemong ya. Kalau kata cemong ya, soalnya belum. Ambil skapus up. Silakan Iden didokumentasikan dulu di sini. Ya cukup. Baik. Adegan selanjutnya di sini mulai masuk adegan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka MDS dalam posisi korban ngeplank, push up plank. Kamu di sini. Kita gantikan dengan boneka. Ayo rekan-rekan, dipersiapkan ya. Udah mulai ya. Ingat aja siap. Ini. Jadi adegan selanjutnya ini, setelah posisi kamera disiapkan oleh MDS, anak AG dicolek untuk menyaksikan. Yang tadinya menghadap sana sudah berbalik ke hadap sini, hanya hitungan detik ini rekan-rekan. Kemudian TSK MDS menendang kepala sisi bagian kanan korban dengan posisi dia sedang ngeplank tadi, menggunakan kaki kanan dan menggunakan sepatu. Ada ancang-ancang sebelum menendang dari MDS mengayunkan kaki ke belakang. Kemudian persiapan. Ini ancang-ancang yang dilakukan oleh tersangka MDS beberapa detik sebelum dilakukan penendangan. Iden silakan diambil dulu ini. Iden sudah? Ya. Kemudian adegan selanjutnya, tendangan pertama menggunakan kaki kanan ke kepala sisi bagian sebelah kanan, tepatnya telinga sebelah kanan. Ya, seperti ini. Didahului dengan ancang-ancang tadi mengayunkan kaki ke belakang. Silakan Iden kalau sudah. Oke Iden silakan. Oke kamu. Ya, pada saat tendangan pertama kondisi korban langsung tergeletak, yang tadi tangannya ngeplank langsung terbaring seperti itu. Jadi tangannya mukanya langsung ke aspal lunglai. Dugaan kita pada saat itu korban langsung hilang kesadaran. Dugaan kita. Enggak, nyala. Bang Ian yang nge-freeze.
Sampai akhirnya tersangka MDS menendang. Ini pengakuan yang disampaikan tersangka MDS pada saat eksekusi, pada saat kita lakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara. Silakan sampaikan. Sampai akhirnya tersangka MDS menendang muka CDO yang sedang melakukan flank mengenai muka bagian pipi kanan, sehingga CDO tergeletak dan tidak sadarkan diri. Lalu tersangka MDS menginjak. Itu ke adegan berikutnya. Siap. Jadi berdasarkan BAP atau keterangan dari MDS, saat pertama kali dilakukan tendangan menggunakan kaki kanan, korban tidak sadarkan diri pada saat setelah tendangan pertama itu. Kemudian adegan selanjutnya, tersangka MDS menginjak kepala bagian atas, tepatnya otak kecil, dengan kaki kanan di sisi atas, dari bagian atas, seperti ini. Dengan mengucapkan, Iden persiapan dulu nanti pada sembari kami menyampaikan narasi. Dengan ucapan narasi sesuai dengan alat bukti yang kita punya. Berani nggak lo sama gua, anjing? Berani nggak? Sambil menghantam kepala korban dari atas dengan posisi seperti itu, tepatnya sepertinya di otak belakang kita, sangat vital. Iden, silakan persiapan diambil. Selanjutnya, setelah tendangan pertama, injakan pertama ke kepala bagian belakang, tersangka MDS melakukannya sekali lagi. Ini yang kedua, tanpa ada ucapan apapun. Ini yang kedua. Iden persiapan. Ulangi sekali lagi. Ya. Ini injakan kedua. Posisi sama dengan yang injakan pertama. Di otak bagian belakang atau kepala bagian belakang. Sudah, Iden, cukup. Adegan selanjutnya, MDS berpindah posisi ke sebelah korban dengan cara melangkahi tubuh korban yang sudah tak berdaya. Iya. Ini silakan didokumentasikan dulu, Iden. Sementara perannya SL tetap merekam. Anak AG menyaksikan. Udah, Iden. Sambil memutari, ambil posisimu sesuai waktu itu kamu persiapan menendang kembali. Ya. Iya. Adegan selanjutnya, tersangka MDS menendang kepala korban bagian sebelah kiri, tepatnya telinga sebelah kiri, dengan ancang-ancang beberapa langkah atau beberapa meter dari kepala korban. Dengan berlari, korban menghantam tersangka menghantam kepala korban. Ya, jadi posisi ancang-ancangnya dari sana, sementara kondisi korban sudah tidak berdaya. Baik, adegan ini terlihat adanya ancang-ancang yang dilakukan oleh tersangka MDS untuk menendang kepala korban di sisi sebagian sebelah kiri, tepatnya telinga sebelah kiri. Iden persiapan, kamu maju posisi nendang, maju. Sambil berlari, pada realnya dia sambil berlari. Menggunakan kaki kanan, Tidak seperti itu,
Jadi terlihat. Kurang CR. Iden, segera. Tendang beneran aja pas. Tendang. Ya. Sambil mengucapkan, mohon maaf, kami tidak bisa mengucapkan kata terakhirnya. Sambil mengucapkan, berani nggak lu ama gua? Ting 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 ting. Apa tuh? Berani nggak lu sama gua? Sambil menendang. Ayo, seperti yang saya tadi. Tendang, Pak. Pendek lagi. Tendangnya beneran. Oke, Kak. Oke, Iden selesai. Oke, ini adegan ini cukup di sini. Dia akan dilanjutkan ke adegan berikutnya. Namun sebelum adegan berikutnya ada semacam provokasi oleh SL, tersangka SL. Sesuai dengan berita acara pada saat kita lakukan pemeriksaan. Silakan disampaikan. Saat itu ada percakapan antara tersangka MDS dengan SL sebagai berikut. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil ngeledek. MDS bilang, enak main bola. Kemudian Sen bilang, free kick, memberikan aba-aba. Lu kok geleng-geleng? Hah? Oh, bohong gimana? Ini BAP-nya seperti ini. Ini kan nanti di BAP-nya kita perbaiki. Karena BAP-nya MDS bilang seperti ini. Bukan dari kita ya. Ini BAP-nya ditanda tangan. Oke? Oke, itu belum sampai ke posisi itu. Itu belum sampai ke, karena dari sini MDS memutarin. Ayo memutarin kembali ke posisi persiapan free kick. MDS. Ayo, kamu putarin sesuai apa yang kamu lakukan malam itu. Kamu putarin. Ya. Kamu putarin mengambil posisi free kick. Tendangan terakhirmu. Lebih jauh lagi ancang-ancangnya. Sebelum kamu melakukan selebrasi. Ini seru nih. Ya. Sisa satu bat. Adegan berikut ini tendangan terakhir yang dilakukan oleh tersangka MDS dengan seakan-akan ini adalah free kick atau tendangan bebas dalam sepak bola, dilanjutkan nanti dengan MDS melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo. Kamu ambil ancang-ancang seperti berlari. Ya, oke. Ya, Iden persiapan. Dengan posisi SL masih melakukan perekaman disaksikan dengan oleh anak AG. Ya, seperti itu. Iden, sudah? Kemudian adegan selanjutnya dilanjutkan dengan selebrasi yang dilakukan oleh TSK MDS. Ya, silakan kamu lakukan selebrasi seperti saat itu. Begitu saat selebrasi kamu mematung untuk diambilkan dokumentasi. Ya, lakukan. Tidak seperti posisinya tidak di situ, tidak situ posisinya.
Posisinya tidak di situ, di sana. Kamu lari ke sana. Ya. Iya. Kemudian silakan dia dokumentasikan. Ini adegan yang bersangkutan melakukan selebrasi setelah melakukan free kick. Ya, ayo. Ya, ini kan sudah dilakukan dia. Ini posisi setelah dia lakukan, posisi akhirnya seperti ini. Ya, seperti Cristiano Ronaldo. Silakan Iden. Sudah Iden? Baik. Kemudian adegan terakhir, tersangka MDS memukul kepala korban bagian belakang dengan tangan kanan. Kamu di sini. Tidak, kamu tidak jongkok begitu. Ya, terlihat mengambil ancang-ancang dengan kuda-kuda. Ya, Iden, silakan. Buka bang. Oke, ini pukulan tangan kanan yang dilakukan oleh MDS kepada korban tepat di kepala bagian belakang. 1 kali. Adegan selanjutnya ada adegan atau momen atau peristiwa perpindahan handphone yang tadinya SL merekam berpindah kepada anak AG. Ini posisi SL, posisi MDS berada di sini. Di situ ada momen peralihan handphone. Nah, di sini ada momen peralihan handphone yang dalam posisi kamera on, tetap merekam dari tersangka SL kepada anak AG. Ya, silakan Iden diambil dulu. Selanjutnya kamu di sini. Ya, adegan berikut ini adalah perpindahan handphone ke AG dalam posisi masih merekam dan kamera mengarah ke posisi korban, dan di momen secara bersamaan SL mencoba mengingatkan MDS atas perbuatannya untuk menghentikan perbuatan itu. Mendatangi dan menghalau. Silakan Iden. Nah, dapat. Gue pinjam punyanya Ian. Berarti taruh belakang aja, Bang. Di sini ada Iden udah. Di sini ada ucapan yang dikeluarkan oleh SL. Udah. Iya.
Buat ngecas, sekalian ngecas aja, soalnya tinggal satu. Panjang nggak sih? Oh panjang, mantap. Iya sih. Di saat bersamaan ada teriakan dari saksi. Baik, kami ulang. Setelah SL bilang udah, kemudian MDS menjawab. Ya takut gua anak orang mati. Biar tergambar, kita ulangi. Udah diem. Ya takut gua anak orang mati. Gak takut gua anak orang mati. Itu sesuai berita acara pada saat kita melakukan pemeriksaan. Adegan selanjutnya, kami ulangi, di saat bersamaan ada teriakan "woi" dari saksi Ibu N. Sehingga seketika itu juga anak AG mematikan kamera. Ya, mari. Kemudian tidak beberapa saat setelah itu, ini diambil momen ini. Silakan, Iden. Udah, Iden. Kemudian selanjutnya security datang dengan menggunakan motor. Posisi korban sudah dalam keadaan tidak berdaya. Ya, security pertama kali datang, ya, ke TKP. Ya, sebentar. Korban saksi yang kedua di sebelah sini, agak bukan di belakangnya persis di sini. Iya, Bapak posisi udah turun. Begitu security datang, anak AG berada di samping kanan sini, anak AG. Kemudian MDS pada momen sesaat security pertama datang sedang memutari mobil. Ya, tersangka MDS berada di sini. Ya, security pertama datang. Kemudian security turun di sini. Di sini. Ya, yang ini tetap di motor dulu, Pak. Ini pertama kali saat security datang setelah peristiwa itu terjadi. Posisi MDS berdiri saja. Berdiri saja. Berdiri saja. Saya melihat anak AG yang mengamati bagian kepala korban. Ya, silakan didokumentasikan. Adegan selanjutnya saksi Ibu N datang menghampiri korban yang tadi teriak "woi" sehingga ini berhenti seketika. Posisi saksi security yang kedua sudah berada di sini. Ibu, Bapak di sini. Ini momen di saat saksi Ibu N tiba atau menghampiri korban. Silakan didokumentasikan dulu. Pada saat ini sebentar, pada saat momen ini SL sudah melihat kondisi korban kembali. Ya. Tolong Idian tergambar kalau Ibu Natalia, Ibu saksi N ini datang ke menemui korban. Tergambar.
Ya. Ya, di sini posisi anak Agi jongkok. Tidak terlalu serong, tidak terlalu serong. Ini adegan momen saksi Ibu N tiba atau menghampiri korban. Silakan Iden dipersiapkan. Selanjutnya saksi Ibu N membantu korban. Ya, Ibu waktu itu mengucapkan apa kepada anak Agi? Boleh tolong kasih paham? Enggak, Jadi saksi Ibu N meminta kepada anak Ag untuk pahanya ditaruh di bawah kepala korban. Jadi, tapi tidak mau. Dia menjawab apa, Bu? Oh, baik. Oke, Ibu, tolong bantu diucapkan lagi yang Ibu ucapkan. Tolong bantu itu, bisa? Minta tolong. Oke. Ibu, kemudian pada saat momen ini Ibu saksi N meminta kepada anak AG dengan ucapan seperti ini. Boleh kamu tolong kasih paha kamu ke bawah kepala saya. Tolong kamu bantu. Kasih paha kamu di bawah kepala seperti bantal. Di bawah tangan saya seperti bantal. Tapi anak AG diam saja, hanya membantu dengan menggunakan tangan. Silakan tangannya. Ya, silakan momen ini diambil. Betul Bang. Di saat bersamaan saksi Bapak R tiba. Bapak R, ya, Bapak di sini, ya di sini. Tapi harus terlihat ini saksi Bapak R tiba di saat bersamaan. Di belakangnya Pak. Kalau yang saya sih ya, dia tahu kalau yang saya itu dia. Kalau ini gue pernah tahu. Soalnya dia tahu ngomong-ngomongannya apa. Oke. Ya, maju sini. Ya. Jadi saksi Bapak R ini tiba beberapa saat setelah saksi Ibu N. Ya, silakan didokumentasikan. Udah, Ibu boleh dilepas Bu kalau udah. Boleh dilepas dulu ya. Boleh dilepas tapi Ibu tetap di sana. Adegan selanjutnya datang 3 security lagi secara bersamaan, diiringi dengan di saat bersamaan saksi N meminta kepada saksi Rudi untuk mengambil mobil guna mengevakuasi korban, ya Bu? Ya, Ibu masih di sini. Ibu masih di sini, betul? Kemudian di saat bersamaan Pak Rudi
Ya, di sini sudah berkumpul 5 orang saksi security. Ya. Oke, silakan disampaikan, Bu. Mohon bantuan. Ketika saya lari dari balkon di sipil, saya tunjuk pelaku, saya tanya, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Saya pemilik rumah itu. Kamu tamu nggak diundang, kamu ngapain di sini? Terus begitu saya tahu ini David, saya langsung tanya, kamu ngapain teman anak saya? Sampai pojok begini. Dia bilang, ini melecehkan adik saya, Tante. Saya bilang, Adegan selanjutnya, saksi Bapak R menuju rumah untuk mengambil mobil dengan tujuan mau membawa korban ke rumah sakit. Kemudian para security juga sudah datang dan turun dari motor. Ya. Ya betul, Bapak di sebelahnya Pak Farudin. Kemudian 2 orang lagi di sini. Iya betul. Oke, tolong Iden posisi Bapak saksi R terlihat ya, karena beliau berjalan menuju rumah untuk mengambil mobil. Momennya secara bersamaan. Tolong terlihat secara utuh. Petugas tolong siapkan nanti 1 mobil pengganti. Ya, Iden tolong diambil utuh, terlihat semua perannya. Ya, silakan Iden didokumentasikan. Udah cukup? Silakan saksi R ke sini. Petugas siapkan 1 mobil. Kemudian saksi R ini akan datang kembali dengan menggunakan mobil yang akan digunakan untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit. Kira di sini Pak. Iya. Tolong petugas diarahkan posisinya masuk ke sini, mundur saja karena mobil datang dari arah sebaliknya. Ya. Ya, ayo petugas, mobilnya diputar.
Oke, cukup. Maju sedikit lagi. Pas di sini ya Pak. Iya. Ini mobil yang diambil saksi R adalah mobil milik pribadi beliau. Beliau ambil dari rumah, beliau driverkan sendiri untuk membawa atau membantu korban dievakuasi ke rumah sakit Medika. Tolong Iden diambil dulu momen mobil ini pada saat tiba. Ini ya, terlihat saksi R. Silakan Iden. Ya, baik. Adegan selanjutnya korban dievakuasi ke dalam mobil. Bapak saksi R, mohon turun. Iya, Bu. Ya, waktu itu yang bantu mengangkat dua orang saksi dari security, kemudian tersangka SL. Dengan disaksikan oleh tersangka MDS dan Ana Agi. Ya, silakan Iden diambil momen ini saat sebelum diangkat ke mobil. Kemudian nanti setelah adegan ini salah satu saksi dari security membantu membuka pintu. Pak Abdur Rasid ya. Sebentar Pak, diambil ini dulu Pak, momen ini ya. Silakan agar terlihat utuh. Semua peran terlihat utuh. Ya. Kemudian korban digotong, saksi Abdur Rasid bantu membukakan pintu mobil. Ya, dengan posisinya waktu itu, Pak. Ya. Silakan digotong. Dengan posisi kaki terlebih dahulu menurut keterangan saksi. Nah, momennya di situ aja. Siap. Momennya di situ yang akan kita abadikan. Ya. Siap. Ya. Ya, atur posisinya. Ya. Ya. Agar mundur lagi Iden, ya. Lagi dipakai. Enggak ada bawaan lagi. Ya, Bang. Ya, Bang. Oke, dengan disaksikan TSK MDS dan Ana Agi posisinya merapat dikit melihat saat proses evakuasi. Sebentar Iden. Ya, di sana, stop di sana. Ya. Silakan dokumentasikan. Baik,
Rekan-rekan, ini adalah adegan terakhir. Selanjutnya korban dimasukkan ke mobil dan dibawa oleh saksi R menuju rumah sakit. Ya, Bapak masuk. Baik. Pada saat korban dimasukkan dengan posisi kaki terlebih dahulu, saksi R membantu menarik dari sisi sebelah kanan. Kita tambahkan. Anak AG tetap menyaksikan TSK. Silakan didokumentasikan. Iden tolong mundur lagi, harus terlihat dari sisi sebelah kiri, tolong. Terlihat utuh. Mundur lagi. Kameramen mundur lagi. Peran sebelah kiri juga harus terlihat. Di sini, Pak. Harus terlihat utuh. Termasuk anak AG harus masuk. Baik, ini adegan terakhir. Setelah ini pintu ditutup. Pak saksi R membawa korban ke rumah sakit. Posisikan bonekanya atau dikeluarkan aja Pak, kalau nggak bisa dikeluarkan. Kita anggap dia sudah di dalam. Ya, tutup pintunya. Ya, ini kita tambahkan B, momen siapa-siapa saja yang membawa korban pada saat ke rumah sakit pada saat posisi dalam mobil. Silakan Iden diambil posisi dari depan agar terlihat siapa yang di dalam mobil tersebut, harus terlihat. Ya, silakan Iden. Siap. Oke. Ketutupan security Bang, kalau gua ambil. Nah, baru kelihatan. Ya, Iden, silakan. Ya, ini adegan terakhir, kemudian mobil berjalan menuju rumah sakit. Sekian dan terima kasih. Silakan, tersangka dibawa ke mana? Segera. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.